Shalom, Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya, kita boleh ada di tempat ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kesehatan yang kita terima itu juga berkat dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Pendeta Wawan. Selamat menikmati hadirat Tuhan, beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan, kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karyamu indah bagiku Tuhan, oh karyamu indah bagiku. Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku datang dengan membawa syukurku. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karyamu indah bagiku Tuhan, oh karyamu
kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan untuk kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memuji Tuhan. Kami akan menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami boleh naikkan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kiranya kami pun juga boleh pulang membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini. Sertai Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan percepat langkah mereka untuk mereka boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang beribadah online, kiranya Tuhan juga sertai berkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang sungguh Tuhan Yesus luar biasa kami boleh dapat rasakan. Kami boleh terima Tuhan Yesus berkat Tuhan pagi hari ini dan kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ada sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan. Mungkin ada yang belum bersalaman kiri dan kanan. Boleh katakan puji Tuhan. Boleh katakan selamat pagi. Boleh katakan Tuhan Yesus baik ya. Karena memang betul dalam setiap kehidupan kita Tuhan Yesus itu teramat baik. Amin. Amin. Boleh silakan duduk. Kita masih memuji Tuhan dan kita mau naikkan lagu pujian kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan dengan iman kita, Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin ya. Pujian ini mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan Tuhan selalu menggirangkan hatinya kita. Walaupun kita banyak sekali masalah dalam hidup kita, namanya juga hidup ya. Pasti akan banyak sekali masalah, banyak sekali problema hidup gitu ya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menggirangkan hati kita. Tuhan yang memberikan sukacita untuk kita ya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan yang baru ya setiap harinya, supaya setiap hari kita lewati
kita terisi oleh firman Tuhan dan menjadi penguat dalam kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh menguatkan kehidupan kita. Karena kita tahu setiap hari kita lewati tanpa Tuhan, tanpa Yesus, tanpa kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan, mungkin kita akan sanggup untuk melewati setiap hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Oh haleluya Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Untuk yang menyampaikan firman Tuhan, saya udah percaya di segala-Mu, sim hidupku. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sim hidupku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang tak terbatas dalam hidup kami. Dalam setiap proses hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, semuanya Tuhan boleh menjadi berkat. Baik yang menyampaikan maupun mendengar, semua memperoleh berkat dari firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu kami, yang hendak mencuri benih-benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami ingin menyerahkan diri kami kepada Tuhan, membuka hati kami, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berbuah, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kita hari ini bisa bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Selamat datang juga Bapak Pendeta Wawan Setiawan dari GBS Anugerah, senior kami ini ya. Puji Tuhan bisa bersama saat ini bersama dengan menantu dan juga jemaat yang bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya dan pelayanannya di GBS Anugerah Dayakolot. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mengasihi dan melakukan. Ya, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 9, pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku yang tinggal di dalam dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah
memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan ayat 17. Lanjut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini saya percaya seringkali kita membaca, kita merenungkannya. Dan hari ini kita akan merenungkannya sekali lagi dengan tema mengasihi dan melakukan. Kita akan melihat yang pertama di dalam ayat 9 dan ke-10. Ya, nanti itu dilanjutkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku. Ya, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasih-Mu. Jadi mulai kasih itu daripada Allah. Allah itu adalah sumber daripada kasih itu. Ayat ini mengatakan Allah mengasihi Kristus dan Kristus mengatakan Dia mengasihi umatnya. Dia mengasihi jemaatnya. Dan Allah dan Kristus ingin supaya saudara dan saya ada selalu di dalam kasih-Nya. Dan kalau kita menuruti, artinya melakukan perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya itu, ada satu janji bahwa aku akan kalau kita menuruti perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya, seperti teladan Kristus yang sudah taat kepada kehendak Bapa. Coba kita akan melihat di dalam Yohanes 14, Pak Herman, ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, amin. Saudara, di dalam pasal yang ke-15, Yohanes 15 ini, sebelumnya itu bercerita tentang Yesus sebagai pokok anggur, supaya kita ini sebagai ranting-rantingnya melekat. Tapi di dalam pasal yang ke-14 ini, Yesus bercerita tentang Roh Kudus, ya, tentang penghibur. Dan di sini dinyatakan kalau kita nih sebagai umat, sebagai jemaatnya Tuhan, seringkali menyanyikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa kita menyatakan bahwa saya ini mengasihi Tuhan. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan kita akan bertanya, apakah kita sudah melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita? Karena di sini dinyatakan kalau dia mengasihi Tuhan, maka segala perintahnya itu akan dilakukan. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, di sini bercerita tentang kasih Bapa, tentang kasih Kristus, dan tentang melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat ya tentang kasih Bapa, kasih Kristus ini dan melakukan perintahnya. Mengasihi itu dasarnya adalah tadi yang seperti saya katakan, sumbernya itu adalah dari Allah. Allah itu adalah kasih. Allah yang mengasihi Kristus dan Kristus yang mengasihi jemaatnya atau umatnya. Ya, jadi dasarnya adalah kasih Allah Bapa dan kasih Kristus Yesus. Ya. Dan Allah Bapa ya mengasihi Kristus dan Kristus sekali lagi mengasihi manusia. Saudara, sepanjang saya membaca dari terjemahan yang lain, kata kasih atau mengasihi itu berbicara tentang kasih agape. Ya, bukan kasih manusia. Saya membaca lagi dan membaca lagi, semuanya bercerita tentang agape, agapau atau agape. Ya, yaitu suatu kasih yang sempurna, suatu kasih yang
murni, suatu kasih yang tidak menuntut balas, ya. Dan kasih itu rela berkorban. Dan itulah kasih Yesus di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Kasih yang tanpa syarat. Saudara kalau merenungkan tentang Kristus yang sudah berkorban buat saudara dan saya, siapa saudara dan saya ini? Tanpa syarat dia menerima kita, manusia yang berdosa ini, ya. Dia menyerahkan dirinya untuk kita semuanya. Ya, kita melihat lebih lanjut di dalam ayat 13 sampai yang ke-15 di sini dinyatakan, ya saudara-saudara, yang tadi sudah kita baca. Ya, kita loncat dulu dari ayat yang ke-11 dan 12. Tidak ada kasih yang lebih besar katanya daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi di sini di ayat-ayat 13, 14 dan 15 dikatakan bahwa saudara dan saya, manusia yang berdosa ini, yang dulu kita menjadi budak dosa, saudara dan saya ini sekarang menjadi sahabatnya Kristus ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan demi sahabat-sahabatnya dikatakan bahwa Yesus rela mati buat sahabat-sahabatnya, yaitu saudara dan saya. Dulu kita adalah budak dosa, dulu kita adalah budak kegelapan ini. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita diterangi oleh kasih Kristus, maka saudara dan saya tidak dianggap lagi budak. Tetapi saudara dan saya disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Ya, sahabat-sahabatnya. Dan di sini dinyatakan bahwa sebagai sahabat, ya, dia rela memberikan nyawanya. Tetapi di sini dinyatakan satu hal yang harus kita ingat. Seringkali kita bersyukur bahwa saya disebut sahabatnya Kristus. Tetapi di sini dinyatakan seorang sahabat itu dia harus berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita punya sahabat dan sahabat ini ingin melakukan, ya, satu hal supaya kita melakukannya sebagai sahabat, maka kita akan melakukan hal itu. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kamu mau disebut sahabatnya Tuhan Yesus, maka kamu harus melakukan perintahnya. Seringkali kita cuma mengomong bahwa saya sahabatnya Kristus, dia sahabat saya dan kita sahabatnya. Tetapi kita tidak pernah melakukan perintahnya. Ya mungkin tidak ada di sini. Di luar sana banyak yang seperti itu. Ya, tetapi hari ini kita mengoreksi diri kita secara pribadi. Bahkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu terus harus kita renungkan dan kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mungkin seringkali kami bisa menyanyi bahwa Yesus adalah sahabat kami. Bahwa kami adalah sahabatnya Kristus. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu disebut sahabat dan aku rela mati buat sahabatku kalau kamu melakukan perintah-perintahku. Ya, dalam bagian ayat yang firman Tuhan yang lain, perintah-perintah Yesus itu tidak sulit, ya saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tadi membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan dan kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka dinyatakan Bapa dan Kristus itu akan datang bersama-sama. Ya, ini berbicara juga mengenai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita ini dimeneraikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, tinggal di dalam hidup kita bersama-sama. Artinya kita tidak sendiri di dalam dunia ini. Ada Tuhan yang akan memberikan kemampuan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan beserta dengan kita. Dikatakan Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh yang memberikan kekuatan, yang membimbing kita di dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya adalah itu. Ketika saudara dan saya ada di dalam kasih-Nya Bapa dan ada di dalam kasih-Nya Kristus. Dan orang yang mengasihi itu mau melakukan. Kita nanti akan melihat itu lebih lanjut. Ya. Jadi saudara-saudara di sini dinyatakan. Kalau kita ini adalah sahabatnya Tuhan, segala sesuatu katanya, aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Seorang budak,
Dia hanya tahu kalau tuannya memerintahkan, itulah yang dilakukan. Dan seorang tuan tidak akan memberitahu kepada budaknya, ini loh rencana saya gini-gini, ini loh gini-gini. Pokoknya kamu adalah budak. Saya akan memberitahu kepada kamu ini yang harus kamu lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan kita bukan lagi budak. Ya. Hamba ini kalau saya membaca di terjemahan yang lain itu adalah budak. Saudara, sekarang sebagai sahabatnya, Yesus akan memberitahu kepada kita apa yang dikatakan oleh Bapa, dan semuanya ada di dalam firman-Nya. Semuanya ada di dalam firman-Nya. Itulah yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Berbeda, sekali lagi saya katakan, kalau saudara punya ART di rumah tangga, apa saudara memberitahu nih saya punya planning gini, ya tentu tidak. Ya. Tetapi kalau dia sahabat kita, kalau kita punya sahabat, kita bisa bercerita, kita bisa memberitahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, bagaimana kita bersama-sama, dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang didengar dari Bapa katanya akan dinyatakan kepada kita semuanya. Sekali lagi itu ada di dalam firman-Nya. Karena saudara dan saya sekarang kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah sahabatnya Tuhan, ya sahabatnya Kristus. Ketika kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya Kristus di dalam hidup kita, ya kasih agape itu. Ya, kasih yang sempurna. Dan saudara, Yesus mengatakan, mengapa aku mengatakan bahwa kasih Bapa, kasih Kristus itu ya ada di dalam kehidupan kita dan mengasihi kita manusia yang berdosa itu, yang tadi dinyatakan sudah menyerahkan nyawanya. Dan Tuhan mengatakan bahwa kamu sekarang adalah sahabatku. Di dalam ayat 11 dinyatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, Tuhan Yesus ingin ya, supaya sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu memenuhi di dalam kehidupan ini. Ketika saudara dan saya menerima kasih itu dan tinggal di dalam kasih itu, dan kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ada janji firman Tuhan bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan menjadi penuh. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak tantangan dan pergumulan. Kita mencari sukacita mungkin dengan pergi kemana-mana tempat. Tetapi ketika kita pulang, kita akan tetap memikirkan yang harus kita hadapi. Kita masih memikirkan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kasih itu tinggal, yaitu kasih Bapa dan kasih Anak, yaitu Kristus di dalam hidup kita, dan kita mengasihi Dia di dalam hidup kita, maka Tuhan mengatakan sukacita itu akan diberikan dalam hidup ini. Saudara punya uang banyak, belum tentu kita bersukacita. Ya mungkin kalau happy-happy sekedar jalan-jalan membuang uang ya, begitu bisa kita lakukan. Tapi belum tentu. Saya pernah bercerita tentang seorang ibu yang pergi kemana-mana tempat. Bahkan dia pergi ke luar negeri. Dia berjalan-jalan. Dia pergi ke bioskop. Dia nonton bioskop. Keluar. Hatinya hampa lagi. Dan dia pergi ke tempat yang lain lagi. Dari satu bioskop ke bioskop yang lain. Dia menonton. Tetapi saudara tahu ketika dia pulang dia bercerita kehampaan ada di dalam kehidupannya. Ada di dalam hatinya. Sampai satu kali dia berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupannya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan dia mengatakan, sekarang hati saya ada damai sejahtera. Saya punya uang banyak, saya pergi kemana-mana tempat, tetapi tetap ketika pulang ke rumah, saya merasakan kehampaan di dalam kehidupan ini.
Tidak ada sukacita di dalam kehidupan ini. Tapi pada waktu saya berjumpa dengan Kristus, dan kasih itu ada di dalam kehidupan saya, dan saya mengasihi dia, dan kasih itu tinggal di dalam kehidupan saya, dia bersaksi pada waktu itu. Dia merasakan bagaimana sukacita yang daripada Tuhan, yang tidak bisa diukur dengan materi, yang tidak bisa diukur dengan kepandaian, dengan apapun kekuasaan, apapun yang kita punya di dalam kehidupan ini. Itulah sukacita sebagai janji Tuhan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya datang ke tempat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi masalah kita, yang menjadi pikiran kita di dalam hidup ini. Saudara juga mungkin tidak tahu apa yang menjadi beban pelayanan kami. Kita masing-masing mempunyai persoalan. Tadi WL mengatakan, di dalam kehidupan ini kita menghadapi tantangan. Ya, banyak pergumulan, situasi, kondisi, keadaan saat ini. Ya, di tengah-tengah kita, di mana kita bernegara, wah semua membingungkan. Kalau mendengar yang ini begini, yang itu begitu, ya saudara, saya tidak usah sebutkan. Tapi itu sungguh membingungkan hidup kita. Dan membuat kita tidak damai sejahtera. Tidak ada sukacita di dalam kehidupan ini. Tapi hari ini firman Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Di tengah-tengah segala hal yang harus kita hadapi. Ya, orang yang bekerja ada tantangannya sendiri. Orang yang berusaha ada tantangannya sendiri. Anak-anak di dalam sekolah punya tantangan sendiri juga. Ya. Semuanya kaum bapak, kaum ibu, semua kita masing-masing menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi. Ada sakit penyakit, ada kesulitan ekonomi, ada banyak hal yang kita pikirkan di dalam rumah tangga kita dan lain sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya. Kristus yang mengasihi hidup saudara, yang sampai rela menyerahkan nyawanya buat kita semuanya. Dia mengatakan itu hari ini, pagi hari ini. Bukan saja pada waktu itu kepada murid-murid. Tetapi hari ini kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Untuk memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang tidak bisa direbut oleh apapun juga. Sukacita yang sempurna yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita tidak usah takut menghadapi persoalan dan masalah di dalam kehidupan ini. Ketika saya membaca dan merenungkan ini, saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Yang memberikan sukacita yang daripada Tuhan itu di dalam hidup kami. Kalau hari-hari di dalam perjalanan hidup kita sudah tidak ada sukacita lagi. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi kita hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam bagian lain, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Karena sukacita Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itulah ketika kita harus mengasihi di dalam kehidupan ini. Dan ada sukacita bagi mereka yang mempunyai kasih Kristus dan tinggal di dalamnya. Tetapi hari ini bukan sekedar mengasihi kita berbicara. Tetapi tentang melakukan. Ya, saudara-saudara. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita semuanya. Ayat 12 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan ingin bukan sekedar kita membaca, kita merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita sering kali mendengar ayat-ayat seperti ini tentang mengasihi, tentang kasih. Karena Kristus adalah kasih. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan ingin kita membuktikannya itu di dalam hidup kita. Melakukan firman-Nya yaitu kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya adalah bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan katakan itulah hukum yang utama dan terutama. Yesus memberitahu kepada kita lebih lanjut lagi.
Di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini bercerita tentang inisiatif Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengenal Kristus di dalam hidup kita, bukan betapa hebatnya kita, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya kekuasaan, karena kita orang yang baik, karena saya sudah melayani, tetapi saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu adalah karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti ayat-ayat yang sebelumnya di dalam ayat 9 dan 10. Dan tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Bercerita ya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu mengasihi Bapa dan Kristus di dalam hidup ini, maka seharusnya kita ini juga belajar mempraktekkan kasih kita itu kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya itu firman-Nya. Dan salah satunya firman-Nya adalah mengasihi sesama kita manusia. Jadi kita tidak ada yang boleh yang sombong di dalam kehidupan ini. Karena ketika saudara dan saya dipilih itu sekali lagi adalah inisiatifnya Tuhan. Ya. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan bilang Tuhan ingin setelah kita menjadi anak-anaknya. Bukan sekedar saudara dan saya bisa memuji, melayani, datang ke gereja. Tetapi berbuah bagi Kristus di dalam kehidupan ini. Kalau saudara dan saya hari ini dinyatakan oleh firman Tuhan mengasihi sesama kita. Sudahkah itu kita lakukan? Di lingkungan gereja mengasihi sesama saudara seiman. Di rumah mengasihi keluarga kita. Di pekerjaan kita di luar mengasihi rekan-rekan kerja kita. Rekan-rekan usaha kita. Dimanapun kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, kita harus mengasihi. Sama mengasihi itu. Ya, kasih agape saudara-saudara. Kasih agape itu bukan seperti kasih manusia. Kalau dia baik, saya akan berbuat baik. Kalau dia jahat, saya juga akan jahat kepada dia. Seringkali manusia seperti itu. Tapi kasih agape tidak demikian. Kasih yang rela berkorban. Saudara, mengasihi itu artinya mengampuni. Apakah hari ini ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita? Kalau itu ada, mari kita mengampuni, tidak menaruh kepahitan di dalam kehidupan kita. Tidak menaruh dendam di dalam kehidupan kita. Itu artinya mengasihi. Saudara, mengasihi bukan sekedar kita nyanyi. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama kita manusia. Tetapi sekali lagi mengasihi itu berarti kita juga belajar mengampuni saudara seiman kita. Mengampuni sesama kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Tidak menaruh dendam dan kepahitan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca di dalam 1 Yohanes di sana dinyatakan. Sebagaimana Yesus rela berkorban ya. Demikian juga katanya kita harus menyerahkan nyawa kita, hidup kita artinya kepada saudara-saudara kita. Saudara, apakah kita harus seperti Kristus? Bukan maksudnya. Tetapi saudara, maksudnya adalah bahwa saudara dan saya harus bisa memberikan kehangatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Yakobus mengatakan kalau ada saudara kita yang mengetuk pintu rumah kita dan berkata saya tidak punya makan, saya tidak punya pakaian. Apakah saudara berkata mari saya mendoakan dan pulanglah dengan selamat. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita ada, memang kita ketika kita memberi itu dengan apa yang ada pada kita. Tidak memaksa. Tetapi saudara, kalau kita punya, berikanlah itu. Kita memberikan itu. Membuat orang-orang sekeliling kita yang mungkin sedang kedinginan karena tidak mempunyai kasih. Mereka mempunyai kehangatan melalui kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu artinya menyerahkan hidup kita bagi orang lain itu. Apa yang bisa kita lakukan?
Kita bisa memberi kekuatan, kita bisa mendoakan. Mari hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ketika saya merenungkan betapa dalamnya firman Tuhan ini, saya mengharapkan di rumah saudara membaca ayat-ayat ini lagi. Ya, ayat-ayat itu begitu dalam. Mau kita tidak bisa cuma berkata mengasihi, tetapi harus melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita datang dengan kesulitan, karena ada banyak hal yang ada di sekitar kita, membuat kita kesal, membuat kita jengkel. Biarlah kasih Kristus itu akan menutupi. Ya, kita buang segala hal yang tidak baik, sampah-sampah itu yang ada di pikiran kita, ada di hati kita, di dalam hidup kita. Perasaan kesal, perasaan iri, perasaan dendam, itu semua harus dibuang. Tetapi yang ada adalah kasih. Ya, saya mengharapkan di antara kita semua ada kasih Kristus yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Kita mengasihi sesama kita. Kita melihat orang lain, jangan cuma kita yang diselamatkan, tetapi ada orang di luar sana yang juga memerlukan Kristus di dalam kehidupannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pak Herman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu hal yang harus kita lakukan. Tentu ada banyak hal firman-Nya yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita mengasihi sesama kita, ada banyak orang di luar sana. Dan mereka itu memerlukan saudara dan saya. Memerlukan doa kita. Memerlukan apa yang harus kita katakan kepada mereka. Ini adalah amanat agung. Yang tidak lapuk oleh zaman. Yang harus kita lakukan. Bukan kewajiban pendeta, saudara. Tetapi semua anak Tuhan ini harus kita lakukan. Satu kali ketika saya duduk di belakang bersama dengan Michael, saya bilang begini. Michael, lihat ya, gerejanya sekarang diperbaiki, tambah bagus ya, hal-hal yang tidak baik, yang keropok-keropok semua sudah diganti. Tetapi ada satu hal saya katakan, lihat bangku-bangku yang kosong. Itulah kewajiban kita. Bukan saja gerejanya diperbaiki, tetapi hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya banyak jiwa dimenangkan, supaya mereka juga tidak masuk di dalam kebinasaan. Tetapi itulah tanggung jawab kita semuanya. Itulah kewajiban kita. Artinya kita tidak harus merasa nyaman. Saya sudah nyaman, pokoknya ini di gereja saya ada. Tapi saudara, pikirkan orang-orang yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Saya bilang kepada Michael, itulah tugas kita semuanya. Supaya kita memberitakan tentang Kristus Sang Juru Selamat itu. Supaya mereka juga bisa menjadi murid Kristus. Mereka dibaptis, mengajarkan kita firman Tuhan. Dan ada satu janji Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita. Janji ini yang sering kali kita imani. Tetapi saudara jangan salah. Janji ini juga menyangkut kata-kata yang sebelumnya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Janji Tuhan, aku menyertai kamu. Saudara, mungkin kita berkata, saya nggak bisa, gimana ya caranya memberitakan tentang Kristus. Beritakanlah melalui hidup kita. Ya. Orang lain bisa melihat. Teman-teman di sekolah bisa melihat kita. Di kampus kita yang sudah kuliah bisa melihat kita. Tetangga-tetangga kita bisa melihat kita.
bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Di dalam kerjaan ya, saya ingat Andri pernah bercerita ya di dalam pekerjaan yang dulu. Harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia menyatakan keluar pindah. Dan Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi saudara, kita tidak bisa takut di dalam kehidupan ini. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Yang lainnya Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Saudara, mengasihi dan melakukan itu, yang pertama sumbernya itu adalah kasih Allah tadi saya katakan. Next. Inilah kasih Allah kepada kita. Ya, sumbernya adalah Allah sendiri. Yang tadi dikatakan di dalam ayat 9. Yang mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita semuanya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Mengasihi kita manusia yang berdosa. Ketika kita masih berdosa, firman Tuhan katakan dia mati untuk kita semuanya. Melalui pengorbanannya di salib. Ya. Dia rela melakukannya buat saudara dan saya. Dan saudara, kasih Kristus itu ya, memenuhi hidup kita ketika kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita menyatakan, aduh saya sudah jadi anak Tuhan begitu lama, tetapi saya tidak merasakan kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup ini? Jangan melakukan firman Tuhan itu yang kita suka, yang kita senang. Hal-hal yang sulit tidak kita lakukan di dalam hidup ini. Kasih Kristus itu akan tinggal di dalam hidup kita. Dia akan melekat ya seperti pokok anggur itu dengan ranting-rantingnya. Ketika ranting itu melekat, kasih itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah perintah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta saja. Tetapi semua, bukan kepada penatua saja. Oh itu mah buat majelis gereja, buat penatua. Saya sih tidak. Semua saudara. Ketika amanat agung itu dinyatakan, itu buat semua kita anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah Tuhan. Jadi artinya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita memikirkan, adakah keluarga kita yang belum terima Yesus di dalam kehidupannya? Adakah orang-orang di sekitar kita di mana kita beraktivitas yang belum mengenal dan percaya Kristus di dalam kehidupannya? Mari melalui hidup kita, kalau ada kesempatan kita berbicara. Tetapi kalaupun tidak melalui hidup kita, doa kita, kesaksian hidup kita, ya, kita boleh memenangkan jiwa. Saya sering kali mendengar ya kisah dari Pak Wawan yang memenangkan jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus dalam hidupnya. Dan dalam pelayanannya banyak tantangan, banyak pergumulan. Karena ada di tengah-tengah lingkungan di mana orang tidak percaya kepada Kristus. Tapi kalau sampai hari ini hambanya disertai oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sampai Maranatha, dia akan menyertai saudara dan saya. Saudara percaya akan janji Tuhan? Amin. Di tengah pergumulan kita, saudara tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi lakukanlah yang menjadi bagian kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah mati di salib buat saudara dan saya. Dan dinyatakan saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya. Dia memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu melalui firman-Nya. Dia sudah menyatakan itu. Dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Dan yang menjadi kewajiban kita, melakukan kehendak-Nya. Melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan. Menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau orang sudah kita saksikan, tidak mau percaya ya sudah tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi bagian kita, itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Saya rindu ya kalau setiap kita satu orang saja membawa jiwa-jiwa di tempat ini tidak akan cukup lagi. Dan itu adalah kewajiban kita semuanya. Kita bersyukur untuk gedung yang sudah terus-menerus diperbaiki menjadi indah. Tetapi juga akan lebih indah kalau semuanya diisi oleh jiwa-jiwa yang perlu Kristus di dalam kehidupannya. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kewajiban kita, kalau namanya perintah itu harus dilakukan dalam hidup kita. Anak-anak muda yang tadi sudah melayani, saya bersyukur mereka sudah bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ingatlah, kalau kita berkata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu artinya ya, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, mengasihi berarti melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, pada waktu saudara dan saya berkata tentang kasih, mengasihi, itu adalah kehendak Tuhan di dalam, berarti melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma ngomong ya, jangan omdo ya, omong doang. Tetapi lakukanlah itu dalam hidup kita. Yang ketiga, Kristus memberikan teladan dan menyerahkan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus bukan sekedar omong saja, tetapi dia sudah membuktikan, dia memberikan contoh di dalam kehidupan kita semuanya. Dan saudara, yang terakhir, janji Tuhan bagi mereka yang taat melakukan perintahnya, ada kasih Tuhan itu akan ada di dalam kehidupannya. Ya, tadi di dalam Yohanes 14 bahwa Bapa dan Kristus akan ada bersama-sama di dalam kehidupan kita melalui Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia ada menyertai saudara dan saya bagi orang-orang yang melakukan perintahnya dalam kehidupannya. Saudara, kalau kasih Kristus itu ada dalam hidup kita, saya berkata kepada Tuhan, apalagi yang harus kita takutkan di dalam hidup ini? Kalau kasihnya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena ada janji penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan ada pengabulan doa. Tadi ketika dikatakan bahwa Tuhan memilih kita supaya kita berbuah dan buahmu itu tetap. Artinya bukan buah yang musiman. Buah yang nanti kalau lagi mood berbuah. Yang kalau lagi gak mood yang gak berbuah. Tapi kita tetap berbuah bagi Kristus. Dan janji Tuhan, mintalah. Ya. Kita boleh meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan. Bukan gak boleh saudara meminta kepada Tuhan. Ya, jangan ikuti ajaran yang gak boleh minta kepada Tuhan. Tapi kita melakukan dulu firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita boleh minta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan sukacita Tuhan itu akan bersama dalam hidup kita. Saudara gak usah mencari sukacita yang jauh-jauh lagi. Karena kalau ada Kristus di dalam hidup kita, kasihnya ada dalam hidup kita, sukacita itu ada di dalam hidup kita. Ya, kita bisa memancarkan sukacita itu kepada orang-orang sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Hari ini sekali lagi, saya katakan, saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara, tetapi ada janji firman Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa saudara, yang menyertai kita. Dan kasihnya tinggal di dalam kehidupan kita. Dan sukacitanya menyertai hidup kita. Sehingga kita tidak lagi merasa susah dan gentar di dalam hidup ini. Bukan karena hebatnya kita. Karena Tuhan yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Wawan akan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang baik buat kami. Syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang telah berlaku dalam kehidupan kami tiap pribadi. Di mana kami bersama-sama Tuhan sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami tiap pribadi supaya boleh tumbuh dan berbuah-buah. Sehingga kehidupan kami semua hidup menjadi berkat Tuhan. Lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah damai sejahtera ada menyertai kami sekalian. Tuhan, kami sadar tanpa penyertaan-Mu tak mungkin kami dapat melakukan. Maka dari itu kiranya kuasa-Mu bekerja supaya satu persatu dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami mampu, kami sanggup
kuasa-Mu yang bekerja, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami tiap pribadi. Di mana kalau saat ini Tuhan ada di antara sidang jemaat yang mengalami gangguan Tuhan, baik masalah ekonomi, baik kesehatan, ataupun Tuhan masalah keluarga, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam hidupnya. Karena kami yakin Tuhan apapun yang terjadi itu adalah demi kebaikan kami semua. Supaya kami mengerti, memahami Tuhan bahwa rencana-Mu indah dan baik adanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih yang Tuhan memakai Tuhan hamba-Mu menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Wawan, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Herman, pelayanannya Tuhan memberkati. Demikian saudaraku sekalian, kita sudah menikmati ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan bangkit berdiri untuk tutup di dalam ibadah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka semakin indah melayani Tuhan, selalu memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat bagi rekan-rekan, saudara kami yang terganggu kesehatannya. Jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang mengalami masalah persoalan di dalam kehidupannya. Kami percaya ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Kami berdoa, jemaat Tuhan satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Anak cucu kami yang masih studi, ataupun yang sudah meniti karir Tuhan, kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan menolong, sehingga mereka boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.